A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala asy-syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih meneruskan pembahasan akidah ahli sunnah menurut kitab Ihya Ulumuddin yang sebagian besar ditulis kembali oleh pengarang kitab ini, bahwa dengan membaca khususnya bab akidah ahli sunnah di sini ini, hati semakin adem. Terus terang, karena memang kelebihan akidah ahlus sunnah wal jamaah itu tidak liberal, tidak pula radikal, selalu moderat. Jadi tidak mudah menyalahkan orang lain karena selalu berada di tengah. Yang kiri asalkan tidak terlalu pinggir ya kena, yang kanan asal tidak terlalu kanan ya tercakup. Nah, ini diakui atau tidak? Maka kemudian dalam perjalanan sejarah modern, orang-orang non ahlus sunnah mengetahui sebetulnya, tapi karena sudah keburu, tidak tahu, faktanya sudah terlanjur malu, tidak mau mengakui ahlus sunnah, gengsi, bahkan kemudian yang terjadi mencomot nama ahlus sunnah untuk mereka. Di lingkungan Nusantara sejak dulu, diakui atau tidak, namanya aswaja pasti NU, namanya ahlus sunnah pasti NU. Bukan membanggakan NU-nya, NU hanya sekedar wasilah. Orang fanatik NU juga keliru, karena NU hanya organisasi. Maka Mbah Maimun pernah berseloroh, organisasi apapun gak akan jadi salah satu pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Tapi ini kemudian dipahami oleh mereka, tuh kan NU itu gak perlu. Loh, kata siapa? Terbukti Nahdlatul Ulama konsisten mengamalkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Lembaga pendidikan utama di kalangan Nahdlatul Ulama adalah pesantren. Dan terbukti, tidak perlu banyak berdebat, silahkan dibuktikan secara jujur bahwa lembaga pesantren satu-satunya lembaga yang konsisten mempelajari ajaran aswaja dari dulu sejak sampai sekarang. Kita tidak tahu mengapa misalnya pesantren-pesantren NU itu ada kitab-kitab yang seolah-olah menjadi harga mati. Sebelum ada RMI itu kan belakangan, Robito Mahad Islamiyah, itu kan hanya wadah organisasi di bawah NU untuk koordinasi pesantren. Tapi tanpa pun RMI, yang namanya pesantren beneran di Nusantara ini pasti satu, tauhidnya baca kitab apa, fikihnya baca kitab apa. Tanpa ada kesepakatan sudah seperti itu. Kalau dipikir-pikir, ini kira-kira skenario siapa? Nggak ada jawaban lain kecuali benar-benar skenario Allah. Namanya pesantren pasti nahwunya Jurumiyah, Imriti, Alfiyah. Fikihnya mulai Durus Fiqhiyah, Safinah, kemudian Takrib, Tahrir, Fathul Mu'in. Nggak ada kesepakatan tertulis. Dari Sabang sampai Merauke, saya pernah hampir 7 hari di Aceh, hidup di pesantren di sana. Sama, kitabnya sama. Padahal mohon maaf, teman-teman Aceh waktu itu masih rentan dengan NU. Saya pernah matur kan, karena NU masih Jawa sentris, sesuatu yang berbau Jawa bagi sementara kalangan Aceh kan kurang enak gitu kan. Karena sejarah masa lalu Orde Baru, nggak usah kita bahas itu masalah politik. Tapi diakui atau tidak, kalau yang namanya pesantren asli di Nusantara selalu keilmuannya konsisten
keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini fakta. Nah begitu. Bahwa kemudian ada pesantren-pesantren siluman, pesantren-pesantren menelurkan teroris, radikalis, itu ya enggak pesantren beneran. Coba saja kira-kira di sana ada jurumiyahnya enggak, ada ada Fathul Qoribnya enggak, ada takribnya enggak. Makanya Mbah Maimun lagi-lagi kalau berseloroh, takrib itu takerane urip. Takrib takerane urip, standar hidup. Bahwa ternyata takrib yang hanya segitu itu juga jalan tengah antara perdebatan di kalangan kaum Syafi'iyah antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Dua imam besar, gajah sama gajah. Tapi jalan tengahnya Abu Suja. Oh, takrib lagi-lagi. Karena menjiwai cara berpikir aswaja yang selalu berusaha berada di tengah-tengah. Kuntum khaira ummatin wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasata. Jadi sekali lagi jangan keliru bahwa NU bukan harus difanatiki. NU hanya sekedar organisasi, tapi diakui atau tidak, satu-satunya organisasi yang konsisten mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belakangan non aswaja mencomot, mereka mengaku-ngaku sebagai aswaja, maka kemudian terpaksa kalau kalangan Nahdiyin bilang sekarang aswaja an-Nahdiyah, ditambahi begitu. Padahal dulu namanya aswaja pasti NU pasti aswaja. Sekarang aswaja belum tentu NU. Lagi-lagi bukan dalam rangka fanatik terhadap NU, tidak, tapi itu tadi faktanya, kenyataan di depan mata. Mohon wangsul mriki malih. Kita lihat, kita baca nanti, semakin diterangkan akidahnya Ahlus Sunnah itu selalu adem, berada di tengah-tengah. Tapi namanya selak di tengah-tengah itu juga jadi bahan cercaan pinggir kanan pinggir kiri. Jadi bal-balan tengah, ditendangi ngalor ngidul. Nggih. Bon. Melanjutkan wa annahu lan satemene Gusti Allah la yahullu iku ora manggon sinten Allah fi syai'in dalam suwiji-wiji. Wala yahullu lan ora manggon fihi dalam Allah syai'un apa suwiji-wiji. Inilah akidah kita. Allah tidak bertempat pada sesuatu, dan sesuatu apapun tidak mungkin bertempat pada Allah Ta'ala. Moho luhur an ayyahwiyahu ing yento mengkuhu ing Allah makanun opo panggonan. Tidak mungkin suatu tempat bisa meliputi Allah, tidak mungkin suatu tempat bisa ditempati oleh Allah. Karena tempat apapun itu pasti terbatas, ada luasannya. Namanya tempat kan panjang kali lebar ketemu luas. Nah begitu. Nah namanya panjang, sepanjang apapun selalu ada ukurannya. Kalau selalu ada ukurannya berarti terbatas. Padahal Allah Maha tidak terbatas. Tidak mungkin Allah yang Maha tidak terbatas berada di sesuatu yang terbatas. Kama takut dasa kaya oleh Maha Suci sinten Allah an ayyahuddahu ing yen to mbatesi hu ing Allah zamanun apa mangsa. Sebagaimana Allah tidak bisa dibatasi oleh tempat, Allah juga tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tidak ada sejak kapan Allah ada, tidak ada. Tidak ada sejak kapan Allah ada, dan sampai kapan Allah ada, tidak ada. Nah, karena sejak dan sampai itu lagi-lagi terbatas. Balkana balik tinemu sinten Allah sudah ada sejak kapan? Qabla an khalaqa, atau tepatnya qabla an khuliqa, ing dalam sederenge yen to den ciptaake az-zamanu apa mangsa wal makanu lan panggonan.
Allah sudah ada sejak sebelum diciptakannya waktu dan tempat. Nggih, berarti waktu dan tempat itu hasil ciptaan, sedangkan Allah Maha Pencipta. Wa huwa. Nah, kalau dulu, entah dulu kapan, dulu yang tidak ada awalnya, nggih. Sejak kemarin kita begitu, nggih. Kalau dulu Allah sudah ada sebelum adanya tempat dan waktu, maka wahua, karena Allah itu tidak seperti makhluk, maka wahua utawi Allah al-ana in dalam saiki menurut hitungan kita, sekarang menurut hitungan kita, alama iku netepi ing atase perkara alaihi kang atase Gusti Allah, kana kang ana sinten Allah. Maksudnya, kalau dulu Allah tidak pernah bertempat dan tidak pernah berwaktu, karena Allah ada sebelum adanya waktu dan tempat, sekarang pun ketika sudah ada tempat dan waktu, Allah juga tetap lepas dari tempat dan waktu, karena Allah tidak pernah berubah. Yang berubah hanya makhluk. Nah gitu, Allah Maha tidak berubah. Yang berubah itu makhluk, dan perubahan adalah menunjukkan kebaruan. Sesuatu yang berubah menunjukkan dia itu baru. Makanya sekali lagi al-alamu mutaghayyirun wa al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Alam selain Allah ini selalu berubah. Hanya Allah yang tidak pernah berubah. Kalau Allah sejak dulu ada dan maha sendiri, sekarang pun Allah tetap maha sendiri. Meskipun seolah-olah ada makhluk. Sebelum diciptakannya sebelum diciptakannya makhluk, Allah maha sendiri. Dan sekarang pun Allah tetap maha sendiri. Nah, wa annahu lan sak temene Allah fi dzatihi ing dalem dzate Allah maklumul wujudi iku kena kinawerwan wujude bil ukuli kelawan pira-pira akal. Secara akal, secara rasio, keberadaan Allah sudah kita tangkap. Meskipun di dunia ini tidak harus kita tangkap dengan indera kita. Allah tidak mungkin ditangkap oleh indera kita karena indera kita rapuh. Indera kita itu rapuh, ringkeh, gak kuat nampi wujudipun Gusti Allah. Betapa ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, baru nurnya muncul di gunung Sinai, Turi Sinin itu, gonjang ganjing, nggak kuat, padahal itu baru tajalla, belum wujida. Antara tajalla dan wujida itu masih jauh. Itu pun kalau bisa dikatakan masih jauh. Kalau jauh kan berjarak lagi, padahal Allah tidak berjarak. Nggak bisa kita bayangkan ya tahapan-tahapan antara tajalla dengan wujida itu kita tidak bisa menggambarkan ya, karena memang tidak mungkin digambarkan dengan keterbatasan akal kita. Karenanya hanya dengan akal kita memaklumi, kita mengetahui bahwa Allah itu pasti ada. Mengapa? Karena kita tahu wa kullu hadisin yahtaju ila khaliqin yuhdisuhu. Karena kita ini berubah, karena berubah maka kita ini baru. Karena baru maka pasti kita membutuhkan zat yang bisa membarukan kita. Dan zat yang bisa membarukan pasti maha lama. Ya. Zat yang bisa membarukan itu pasti maha lama. Nggak mungkin sama-sama baru membarukan yang baru. Amboh. Harus zat yang maha lama. Dan zat yang maha lama hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang Allah mar'iyun, bakal ditingali, mar'iyuz zati bakal ditingali zat bil absari kelan pira-pira mripat fi daril qaror. Komane niku salah niku, komane digeser nggih.
Fidaril qarari ing dalem omahe kelanggengan nggih menika akhirat. Nanti karena akhirat itu tidak seperti dunia, dimensi ruang dan waktu di akhirat tidak seperti di dunia. Dimensi utama di akhirat itu kelanggengan, kebakoan, ketiadamatian. Di akhirat begitu. Karenanya Allah bisa dilihat nanti di akhirat. Akhirat sudah diciptakan oleh Allah untuk sanggup menerima keberadaan Allah dengan zatnya. Sedangkan dunia tidak mungkin, karena sekali lagi dunia rapuh. Itulah mengapa pengertian akhirat itu akhirat, karena tidak ada akhirnya. Meskipun ada awalnya. Nah, di situ meskipun tiada akhirnya seolah-olah menyamai Allah, tapi dia tetap punya kelemahan, ada awalnya. Itu akhirat. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa seperti Allah, dalam arti tidak ada awal dan tidak ada akhir. Akhirat itu meskipun luar biasa, ya jauh dibanding dengan dunia, tapi tetap juga jauh dibanding dengan Allah. Karena akhirat pun ada awalnya. Jadi juga baru juga namanya akhirat itu. Baru tapi langgeng begitu. Dan langgengnya jelas tidak seperti langgengnya Allah. Karena langgengnya Allah itu asli. Langgengnya akhirat dilanggengkan oleh kelanggengan Allah. Nah begitu, Masya Allah. Gini diwangen-angen ngoten niku yo apik ngoten nggih. Nggih, yo iso dienggo obat ati ngono. Ya apa lah awake dhewe iki tak ngoten nah. Menderita engko ndak yo ana akhire. Melarat kok kecil, iya melarat kecil. Engko ndak yo tetep ana akhir ya. Kapan? Mati ndak yo ora melarat nek. Loro kok ora waras-waras. Ya engko ndak ana akhire. Kapan? Mati ndak yo waras. Karena kita selalu punya awal, punya akhir. Untuk apa galau? Ya kita berusaha menyelesaikan setiap persoalan kita. Kalau nggak mampu ya sudah, aku di lokasi ya. Jangan pegelen karo uang, udah mati-mati dhewe. Ngono kok gampang. Mbok tukari lha apa? Dibantah ya sak bantah-bantah aja tukaran, ndak ngoten nggih. Nggih, dielingno saisa-isane ora iso ditungakno, ora iso ya wis disabari mbok sapa sing mati dhisik, ngono udah beres lek. Karena kita selalu punya awal dan selalu punya akhir. Nah, dengan memahami akidah seperti ini indah sekali. Nggih kok. Kula niku terus terang mawon ya, terus terang. Niki kula critane Jawa mawon nggih, supaya tidak terlalu viral. Pinten mawon sing musahi Mbah Sahal, pinten mawon sing musahi Mbah Nafek. Kok kula sebagai santri ndak ya ora trimo awon. Santri ndak ngoten niku meledak-ledak. Sampai mboten trimo niku kula nggih matur wani-waninan wonten santri paling kurang ajar kula niku. Pripun ya ini mboten dianu. Ben, lha jenengan dizalimi terus ya ben. Lah niku mangke nek anu mangke tiyang salah tampi ya ben. Lah niku mangke nek zalim terus ya ben, ku ndak ya mati-mati dhewe lah. Kok enak banget. Padahal kita ini bahasnya sudah berhari-hari, berminggu-minggu. Ini bagaimana caranya menghadapi fitnah? Karena nanti terkait dengan misalnya apa ya tidak hanya masalah pribadi. Kalau masalah pribadi udah guru-guru kita sudah selesai dengan pribadinya masing-masing. Udah tidak peduli dengan pribadinya masing-masing. Mau dicaci maki, mau diapa-apa, tidak masalah. Tapi kan kemudian beliau terkait dengan lembaga. Beliau terkait dengan masyarakat. Beliau adalah panutan kita. Kalau selalu ada fitnah, nanti kan jadinya goyang masyarakat ini. Kita mikirnya begitu. Kita tidak memikirkan beliau, kita tidak membela beliau karena beliau tidak butuh dibela. Tapi beliau keterkaitannya dengan panutan masyarakat, kasihan masyarakatnya. Dalam pemikiran kita kan begitu. Harus kita lawan atau setidaknya diluruskan, diklarifikasi. Alah. Klarifikasi ya betul. Ciri Nahdien harus selalu klarifikasi. Tapi itu Nahdien kebanyakan, itu Nahdien awam. Kalau tokoh-tokoh Nahdien ya biarin.
Sudah sejak dulu becik ketitik Allah ketara. Ngoten tapi nek awake dhewe jek nom-nom ngene iki ya ora iso kok. Kiai ku mbok ngonokno kan ngoten lah. Nah niku pun masul mriki malih. Nikmatan karena dadi nikmat minhu saking Allah, bahwa Allah berkenan disaksikan zatnya, itu pun nanti di akhirat itu semata-mata merupakan nikmat dari Allah, bukan keharusan atas Allah, tapi Allah memberikan, berkenan memberikan kenikmatan, walutfan lan kelembutan, bil abrari kelawan piro-piro wong kang bagus, seperti diberikan kompensasi orang-orang yang baik berjuang di dunia, setidaknya melawan hawa nafsu, melaksanakan perintah Allah yang berat-berat, nanti di akhirat diberi kompensasi, diberi hadiah yang paling tinggi, yaitu bisa melihat Allah nanti di akhirat. Wa itmaman lan krana nyempurnaake minhu saking Allah lin naimi maring kenikmatan atau maring swarga. Surga masih belum sempurna dan disempurnakan dengan melihat zat Allah nanti di surga. Bin nadri kelawan ningali ila wajhi maring zate Allah al-karimi kang mulya. Wa annahu lan satemene Gusti Allah taala hayyun iku maha gesang, qadirun maha kuwasa, jabbarun maha napa sih jabar niku sing kepenakno maknane napa? Perkasa, nggih, perkasa. Perkasa basa Jawane napa? Qahar maha meksa, qahirun maha meksa, ya layak tarihi kang ora anyar teka hi ing Allah kusurun apa cekake perkara, cekake apa wae, wala ajzun lan ora apes. Allah tidak pernah tiba-tiba menderita ketidakmampuan, sebagaimana Allah tidak pernah menderita, tiba-tiba menderita kelemahan. Kita ini kan wah masih muda, masya Allah, tua sithik jeplok anatene. Nggih, nom-nomane iko lho masya Allah kaya ya tua sithik jeplok. Ya karena lagi-lagi kita terbatas, masa mudanya terbatas. Nggih ta? Nggih. Wala takhudhu lan ora ngalap hu ing Allah sinatun apa supe, wala naumun lan ora sare, tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Wala yu'aridu lan ora nentang hu ing Allah fanaun apa rusak, wala mautun lan ora mati. Gusti Allah tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah mati. Wa annahu lan sak temene Allah al munfaridu iku zat kang ngijeni bil khalqi kelawan nitahake wal ikhtira ilan tegese nitahake bentuk nggih saged ikhtira nitahake dengan bentuknya nggih. Kalau al khalqu menciptakan secara umum, menciptakan dari tiada menjadi ada secara umum, itu al khalqu. Ikhtira itu mengkreasi, ada bentuk-bentuknya. Nah, itu ikhtira. Al mutawahhidu tur tegese maha suwiji bil ijadi kelawan mujudake wal ibdailan tegese napa nggih ngreasi nggih bentuk. Nah, bon. Wa annahu lan sak temene Allah alimun iku zat kang ngudaneni. Janjane ngoten basa Jawa ngudaneni iki napa to? Ya maha tahu, maha mengerti, ya kita tahu terjemahan Indonesianya. Tapi sejatinya pengertian ngudaneni menurut bahasa Jawa itu apa? Monggo. Saya curiga, menduga kuat antara perso dan ngudaneni pasti lebih dalam ngudaneni ya. Cuman iki apa ngoten lho.
Monggo-monggo di sing ahli bahasa Jawa. Ya, ngudaneni orang-orang tua kita itu. Alimun moho ngudaneni. Ya, ternyata tidak hanya sekedar perso, lebih perso ngudaneni. Bijami ilmaklumat kelawan sekabehane perkara kang kinaweruan. Maklumat kalau dalam pengertian kita adalah sesuatu yang sudah diketahui. Tapi kalau dalam pengertian Allah lebih luas. Maklumat itu sesuatu yang sudah diketahui, dan dua, segala sesuatu yang baru akan muncul yang itu pasti nanti diketahui. Itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi maklumun itu ma'ulima fi'lan wa ma min sya'nihi ayyu'lama. Oh niku nggih. Maklumat menurut Allah perkara sing kinaweruhan niku ana kalane wis ana terus diweruhi lan bakal ana lan sing bakal ana iki mesti juga wis diweruhi. Ngoten lho. Jadi maklumun itu kalau Allah satu, ma'ulima bil fi'li, sesuatu yang sudah benar-benar ada dan diketahui, dan yang kedua ma min sya'nihi ayyu'lama, ya, sesuatu yang memang meskipun belum ada tetapi dia pasti akan diketahui oleh Allah. Yuhitu muhitun tur maha ngliputi bima kelawan perkara ya jeri kang lumaku apa mamin tuhumil aradina saking pol-polane pucuk-pucukane bates-bates pole pira-pira bumi ila alas samawati tumeka maring dhuwur-dhuwure pira-pira langit. Dari bumi yang paling dasar, core of the core, inti daripada inti bumi, sampai kepada langit yang paling tinggi, semuanya diketahui, diliputi, dicakup oleh pengetahuan Allah. Layak zubu kang ora mrojol, ora nrecel, ora kececer an ilmihi saking ngelmune Allah mithqalu dzarratin apa saabote wiji sawi. Atau bahkan dzarrah ada yang memaknai atom. Atom adalah termasuk satuan benda terkecil. Nah niku nggih. Sampai jenengan mboten pirsa kudu nganggo mikroskop ngoten nggih. Mboten saged mawon nggih. Di mikroskop ya ra iso, tapi ya ono ya. Atom. Jadi pengetahuan manusia itu selalu ada yang tercecer. Oh kelewatan ngapunten tidak mesti ngoten. Nah, kalau pengetahuan Allah tidak ada sesuatu apapun yang tercecer hingga pun sebesar biji atom yang sekecil-kecilnya. Fil ardi wala fis sama, baik di langit maupun di bumi. Bal ya'lamu balik pirsa sinten Allah dabiban namlati ing gremete semut as-sauda ikang ireng alas sokhrati ing atase watu as-somma ikang keras fil lailati ing dalem wengi adzalma ikang peteng. Semut hitam yang berjalan di bebatuan yang hitam di gelapnya malam bisa tahu tanpa radar. Nggih, tanpa radar. Yo perso. Masyaallah. Nggih wong Allah nggih. Itulah Allah. Apalagi itu benda yang bisa dipegang. Bahkan wayudriku. Enggak, ini juga masih bisa dipegang. Wayudriku lan nemu sinten Allah harakatadz dzarri ing gerakane atom fi jawil hawa ing dalem awang-awange hawa. Nggih. Ngoten ana sembarang dingah nggih. Di awang-awang itu niki lho, hawa ini ana sembarang dingah. Iya. Ya setidaknya ini ada gelombang GPRS, ada gelombang radio, ada gelombang listrik, macam-macam. Semuanya bisa dilihat oleh Allah tanpa alat apapun.
Wa ya'lamu, apalagi bahkan wa ya'lamu lan pirsa sinten Allah asirra ing rahasia wa akhfalan kang luweh samar ketimbang napa sing luwih samar ketimbang rahasia? Kerenteke atine dhewe, ya. Nek rahasia itu kan didono wong tapi siji ngono ae. Engko aja kandhano ya rahasia. Iya. Sesuatu yang rahasia bahkan lebih samar dari rahasia pun Allah Maha mengetahui. Bahkan wayat toliulan mentelengi, melihat dengan seksama itu yattoliu. Sinten Allah ala hawajisid dhamairi ing atase pira-pira angen-angene pira-pira ati. Angen-angene ati mawon Gusti Allah pirsa. Sekedar bersitan angan-angan di hati Allah sudah mengetahui. Wa harakatil khawatilan pira-pira obahe pira-pira kerentek kowe pirsa kok. Oh ijek leren nyimpen ae. Wong sak kerentek wae Gusti Allah pirsa. Masyaallah. Nggih, kita membaca akidah seperti ini ya kalau tidak hanya paham harus dijiwai. Tidak hanya memahami tapi harus dijiwai. Ya Allah, Allah Maha mengetahui, bahkan hanya sekedar gerakan hati saja sudah tahu. Bagaimana mungkin aku bisa mendelik ini apa? Bersembunyi. Dek cilik lagi iso bahasa Indonesia dolanan delian. Mari kita mendelik apa? Mendelik, bersembunyi. Ngumpet nggak ada. Wa khafiyatis sarairi lan pira-pira samar-samare pira-pira rasa ati sami mawon. Bi ilmin qadimin azaliyin. Bi ilmin semua itu diketahui Allah dengan ilmu qadimin kang wis dhisik azaliyin kang bangsa azali. Pengetahuan Allah tidak baru. Pengetahuan Allah tanpa proses, tanpa belajar, tanpa mencari, sudah diketahui semuanya. Allah itu melihatnya flat. Semuanya itu nampak flat gitu. Datar semua di mata Allah. Tidak ada yang kemungkinan dilekukan, nggak ada. Nampak semua. Baik yang zahir bagi kita maupun yang batin bagi kita. Karena jangan lupa Allah Maha Zahir dan Maha Batin. Dengan kemahazahiran Allah dan kemahabatinan Allah, segala sesuatu nampak satu. Nampak semuanya. Dan itu dengan ilmu yang tidak baru. Kita suatu saat bisa mengetahui sesuatu yang asalnya tidak diketahui. Tapi ilmu kita kan baru. Kita upayakan, kita cari, kita analisa, baru tahu. Kalau Allah tidak butuh analisa, tidak butuh apa-apa, sudah sejak semula mengetahui. Bi ilmin qadimin azaliyin. Lam yazal kang ora leren-leren sinten Allah mausufan iku persifatan bihi kelawan ilmu fi azalil azal ing dalem azale pira-pira azal sembah niku azal iku ya mangsa sing ora ana awale niku azal. Ya. Jadi sudah sejak dulu tanpa ada batasnya, tanpa ada selesainya, Allah sudah sejak semula bersifat ilmu, bersifat mengetahui. Wa annahu lan satemene Gusti Allah taala muridun iku moho ngersakake lil kainat maring sekabehane perkara kang ana. Segala hal yang ada ini semuanya dikehendaki oleh Allah. Mudabbirun tur moho ngatur lil hadisat maring pira-pira perkara kang anyar. Nah, apa perkara-perkara yang baru ya selain Allah itu semuanya hadis. Nah, segala sesuatu yang hadis, segala sesuatu yang baru itu diatur oleh Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari ada urusan saja Allah itu. Maha sibuk tapi tidak pernah sibuk. Loh ngoten ya. Wah,
Wah aku nyuwun pangeran lagi sibuk ngurusi minyak goreng ora ana. Lagi ana kesibukan minyak goreng jenengan suwuni apa ngono misale nggih 3 periode 4 periode ya tetep iso wae nek pangeran ya. Ambok. Ayo poso-poso kok ijek wae ngoten niku kula gumun. WA grup ini loh. Saya masih ingin berteriak, terutama teman-teman saya yang saya nggak tahu apa mereka juga nggak ngaji posonan. Saya yakin mereka juga ngaji posonan seperti saya. Teman-teman saya santri-santri senior ada sebuah WA grup itu nggak tahu itu juga ahli-ahli membaca kitab, bacaannya wah balahnya di pesantrennya masing-masing. Tapi kok masih kober-kober berdebat di WA grup. Dan lagi-lagi hanya itu saja, potongan-potongan berita, screenshot berita, bahkan link-link berita pun hari ini kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sudah berulang kali teriak-teriak, para kiai memang satu-satunya yang bisa saya andalkan di grup itu. Banyak di antara mereka itu nggak paham dunia berita. Kalau saya kan pernah kerja di berita, saya punya pengalaman. Berita itu ya begitu-begitu saja. Baik. Kalaupun toh sama-sama tidak pengalaman dalam hal berita, kembali ke kitab-kitab pesantren bahwa al-khabar yahtamilu sidqa wal kadhib. Segala berita itu masih mungkin bohong. Untuk apa diperdebatkan seolah-olah sebagai kebenaran yang harus dipertahankan? Saya sudah berulang kali berteriak-teriak itu. Kak Arif melu-melu pegelen, wis meneng wae. Ya udah saya Kak Arif, ya sebangsa-bangsa itu. Tapi mereka nggak mau sadar. Ini pasti di antara mereka ada yang melihat saya. Karena kita juga saling melihat. Nah, saya ingatkan, untuk apa? Lah mbok ya kalau hanya untuk ya daripada ini membaca kitab terus Ramadan yang 24 jam pusing. Ya pusing ya pakai WA untuk guyon saja lah. Untuk canda saja, cari cerita-cerita lucu. Cerita lucu kalau wah nanti nggak enak, cerita lucu dari kitab juga banyak kok. Anda juga hafal kok. Kalau lagi sadar juga mereka tiba-tiba nulis cerita lucu dari cerita-cerita kaum tasawuf. Ya lucu sekali. Bisa menghibur banget. Menghiburnya sampai hati. Nandes. Tapi ora pokoknya minyak goreng 3 periode. Ngono wae meneh. Gumun kula, saya itu gumun. Ngoten niku wis pirang-pirang tahun ngoten niku. Adminnya hanya 4 orang, termasuk saya. Saya juga tidak segan-segan mengeluarkan orang yang keterlaluan. Untuk apa waktu Anda untuk seperti itu? Wong Anda juga nggak anggota DPR, yo nggak bakal nyalon DPR. Urusi umatmu. Ngaji poso-poso orang ngaji. Yo ngaji tapi yo istirahat ngaji yo buka WA grup debat meneh. Lho kepiye? Betul saya ingin teriak terus saya. Untuk apa wahai para masyayikh? Untuk apa? Itu rata-rata apa? Anak-anak pondok, mondoknya Masya Allah puluhan tahun. Begitu dari pondok langsung terjun ke masyarakat. Wah, melihat masyarakat yang seperti ini, semajemuk ini, kaget. Akui saja bahwa Anda kaget melihat masyarakat yang heterogen seperti ini. Selama ini Anda kan puluhan tahun hanya di pondok saja. Di pondok kan monoton. Kitab ngaji kiai, kitab ngaji kiai. Semuanya indah, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Begitu tahu masyarakat, begitu tahu ada alat yang namanya WA, Masya Allah. Untuk dakwah ini, apa-apaan itu. Weh, bangun, sadar, sudah. Tidur sana. Makanya naumus shaim ibadatun yaitu ketimbang debat di WA. Iya, kalau mau hiburan ya begitulah. Cari cerita-cerita lucu dari kitab-kitab ini banyak sekali. Al-Mawaqif wa Taraif, Taraiful Ubad wa Zuhad wa Sholihin. Ada.
Dan lucunya ya lucu banget, menghibur sekali sampai hati. Ya Mas saya enggak tahu. Nanti saya potong pas ini, saya upload lagi di WA itu. Mau sadar monggo, enggak sadar monggo. Paling satu ujungnya, emang kamu suka Jokowi. Begitu ujungnya ke situ. Loh ngapain? Ngapain saya suka Jokowi? Orang didadekno menterine wae. Tapi sudahilah perdebatan itu. Dan ingat, saya juga berulang kali menyatakan, termasuk yang membuat Surya meletus sebesar itu juga dari WA, informasi media sosial. Loh iya, Surya itu berulang kali saya matur, ratusan tahun antara Syiah dan Sunni di sana itu berdampingan. Tapi kemudian saling bunuh, benar-benar saling bunuh. Sampai ngitungnya itu secara teritorial. Artinya apa ngitungnya secara teritorial? Misalnya saja ya, ini Irak. Jadi misalnya kalau Tayuwetan itu Ahlus Sunnah, kalau Jepat itu Syiah. Saya kan sudah pernah matur. Maka setiap Tayuwetan lewat Jepat mati, Jepat lewat Tayuwetan mati. Tidak lagi peduli. Kamu Jepat toh, oh Syiah, set ngeten mawon mati. Itu yang terjadi di Irak dan Suriah. Pertikaian yang asalnya katanya antar madhab menjadi pertikaian teritorial berdasarkan madhab. Kan aneh itu. Lah apa semua orang Tayuwetan itu sregep ngibadah kabeh? Apakah semua daerah Salahuddin di sana, namanya ada Salahuddin, itu memahami ajaran Syiah semua atau ajaran Sunni semua? Ya enggak. Oh namanya desa itu ya ada kiainya, ada awamnya, kan begitu. Nah begitu, gitu. Ya itulah taruhlah misalnya ini, misalnya ya Tayuwetan itu Ahlus Sunnah, Jepat itu Syiah. Ya Tayuwetan itu macam-macam. Ada yang enggak tahu malah kalau perlu apaan sih itu, kan begitu. Tapi enggak, di sana itu sudah seperti itu. Sudah seperti itu, dan yang paling menyumbang terbesar adalah media sosial. Mbok ya, saya juga sudah pernah mengutarakan hal itu, tapi ya sambil lalu saja. Saya kasih pengertian itu, sehari itu tidak ada perdebatan. Tapi besok muncul lagi. Ya memang begitu cara mikirnya kadrun. Sudah dikasih tahu, terhenyak, kaget, nyatanya nggak membantah, kan berarti menerima. Tapi besok diulangi lagi. Ya begitu itu kadrun. Iya, itu kadrun itu istilahnya PKI untuk apa-apa. Ini pokoknya ngono iku lah. Wis ngono iku sing ngono iku ngono ya Mas. Ora gelem disebut kadrun ya wis. Nah, itulah kembali ke sini. Bon iki malah esuk-esuk ngamuk iki piye. Poso-poso. Enggak, saya mengingatkan teman-teman saya. Mereka itu pembaca kitab yang bahkan jauh kemampuannya di atas saya, jauh di atas saya. Bukan lagi itu. Sejak dulu hanya di pesantren, begitu berperan di masyarakat bingung. Iya, kalau belajar ilmu komunikasi, ini nih banjir bandang. Ya. Info ini banjir bandang. Namanya banjir bandang itu yo ono glugu, ono macem-macem, ora banyu kabeh. Ini sudah sayalanun minal ma'lumat, istilahnya begitu. Saurah ma'lumatiyah, revolusi informasi. Revolusi ini tidak hanya evolusi. Revolusi ngeten iki, Masya Allah. Jenengan golek carane gawe terasi wae ana kok ning ngene internet ya. Nggih. Carane selingkuh ya ana, baranding ana. Ono kabeh. Pokoke ono kabeh. Tapi jenengan sing sepuh-sepuh mboten usah tertarik nggih. Sing mboten kagungan WA wis ora usah. Ora usah. Sampai nek midhangetaken serius mawon ngoten nggih. Ya Allah.
Fala yajri mongko ora lumaku fil mulki ing dalem kerajaan dhahir wal malakuti lan kerajaan batin amrun apa perkara illa biqadaihi kejaba kelawan ketetepane Allah wa qadari lan takdire Allah wa hikmatihi lan kewicaksanaane Allah wa masyiatihi lan kersane Allah. Masya Allah, segala hal yang ada di kerajaan zahir, kerajaan batin ini semuanya berkat qada, qadar, hikmah dan kehendak Allah. Fama mongko utawi perkara syaa kang kersa sinten Allah ing ma kana mongko tinemu apa ma kanatam wa mau tai perkara lam yasa kang ora ngersakake sinten Allah ing ma lam yakun mongko ora bakal tinemu apa ma. Yang dikehendaki pasti ada, yang tidak dikehendaki pasti tidak akan ada. La radda ora ana wong kang bisa nolak iku maujud li amrihi maring perkarane Allah. Wala muaqibalan ora ana wong kang nuntut napa nggih mengevaluasi, menuntut muaqib li hukmihi kedue keputusane Allah. Tidak ada yang berhak mempertanyakan keputusan Allah, karena setiap keputusan Allah kembali tadi loh 4 hal: qada, qadar, hikmah, masyiah. Baru hikmah saja sudah habis kita kan begitu nggih. Nggih. Mengapa Allah menurunkan bencana? Ya kok iso takon barang ki lha apa? Pengetahuanmu sepiro kan gitu. Pengetahuanmu untuk di belakang kepalamu aja nggak tahu kamu. Lah Allah Maha tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ya, semuanya enggak tahu, besok aja enggak tahu. Nanti jam 7 aja enggak tahu akan terjadi apa kita. Bahwa Allah menurunkan ini itu semuanya kembali kepada 4 hal: qada, qadar, hikmah dan masyiah. Masyiah kehendak, iradah nggih. Nggih. Wa annahu lan sak temene Allah taala sami'un basir. Sami kun zat kang midanget, basirun tur zat kang mirsani. Layak zubu kang ora kececer an sam'ihi saking midangete Allah masmuun apa perkara kang den krungu wa in khafiyalan senajan samar apa masmu. Suara kita pada getaran gelombang berapa ndak tahu, nggak dengar ya Pak nggih. Nggih. Pada batas gelombang berapa volumenya dicilikno jenengan ra krungu. Volumenya dipateni ra krungu jenengan. Nggih. Kalau Allah mendengar. Detak jantung, bahkan ya tadi gerakan hati itu Allah mendengar. Segala hal yang bisa didengar sekecil apapun suaranya pasti terdengar oleh Allah. Wala yaghibulan ora samar, ora ilang an ru'yati saking persone Allah mar'iyun apa perkara kang den persani wa indak qalan senajan lembut apa mar'i. Demikian juga segala sesuatu objek yang bisa dilihat meskipun sangat amat kecil Allah tetap Maha tahu. Layah jubu walayah jubulan orang ngalang-ngalangi sam'ahu ing midangete Allah budun apa adoh. Kalau di sini kok kalimatnya indah Kak Adib. Saya perlu koreksi jenengan nih. Ketika kita tidak mendengar suara dari kejauhan, itu apakah karena faktor jaraknya yang memang jauh atau terhalangi oleh jarak? Kalau di sini bahasanya terhalangi oleh jarak. Dan indah itu. Jadi jarak menghalangi. Nah ini mestinya harus diteliti nih. Kita nih mboten saged krungu kok adoh, iku kan krana adoh ya. Ya, ngoten ya. Pancen adoh mulane ra krungu kan ngoten nggih. Tapi kalau di sini bahasanya enggak. Kenapa kita tidak mendengar? Kenapa kita tidak mendengar sesuatu yang jauh? Karena kita terhalang oleh jauh itu. Jadi jauh itu menghalangi. Wah, ini menarik nih janjane Kak Atib ya. Apakah
jauh itu menghalangi atau ya karena ya wis anjen karuan adoh ya ora krungu. Mboten. Kalau di sini layah jubuhu budun, jarak itu menghalangi. Ketoke kok bener nggih. Jarak tidak menghalangiku merindukanmu. Jarak menghalangi ternyata. Wah niku. Jadi dimensi ruang menghalangi. Jarak kan dimensi ruang. Niki menarik niku. Ah niku tuh. Ya monggo lah sing luwih ahli niku. Tapi yang jelas di sini bahasanya begitu. Ya, pendengaran Allah tidak terhalangi oleh jarak jauh. Oh, ngaten nggih. Kalau kita kan pendengaran kita menjadi lemah ketika jauh kan ngoten tok to nggih. Nggih. Masya Allah. Wa annahu kama la yusbihu ya Allah. Wala yadfa'u lan ora bisa nolak ru'yatahu ing pirsane Allah zulamun apa peteng. Ya kalau ini apa gelap menghalangi nggih, gelap menghalangi nggih. Nah, iya oke betul nih. Sedemikian juga penglihatan Allah tidak akan terhalangi oleh kegelapan. Nggih. Pendengaran Allah tidak terhalangi oleh jarak jauh, penglihatan Allah tidak terhalangi oleh gelap. La yusbihu kang ora nyerupani sam'ahu mawon ing midhangete Allah wa basarahu lan ing pirsane Allah apa sam'un apa pengrungu wa basarun lan peningal wa basarul khalqi lan peningale makhluk. Kamala tusbihu kaya oleh ora nyerupani zatu apa zate Allah zatal khalqi ing zate makhluk. Ya, bahwa segala penglihatan dan pendengaran Allah jelas tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Penglihatan makhluk melalui alat, pendengaran makhluk juga melalui alat. Sekali alat itu rusak tidak bisa mendengar meskipun sudah ada sesuatu yang terdengar. Nah, ya. Ya gara-gara krungune nganggo alat. Nggih gendangan niku. Niku jebol padahal ya ana swara buanter ya ora krungu, jenenge budhek. Nggih, padahal ana swara nggih ya. Ya nek ngoten niku disadari ya betapa lemahnya kita. Wong bantere ngono ora krungu leh kuang. Budhek ya. Masa endi yo? La ilaha illallah. Takokno wong semene iku mau ana swara gawedhi ngono kok lha nggih. Ada suara itu tapi tidak terdengar karena alatnya aja udah rusak. Nah, pendengaran Allah tanpa alat makanya selalu terdengar. Mulane nek kepengin nganu niku ora usah ngganggu alat. Ya ora iso. Manusa tanpa alat mboten saged. Nah, itu semakin menunjukkan kelemahan kita. Semakal wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.